Perkenalkan, nama saya Juta Tiffany. Saya akan menyampaikan tentang materi dan metode praktikum ilmu reproduksi ternak dengan acara anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak dilakukan pada tanggal 21 sampai dengan 27 September 2020 yang bertempat di Kabupaten Semarang. Alat yang digunakan yaitu sarung tangan, masker, label penamaan, jas laboratorium, dan alat tulis. Bahan yang digunakan yaitu preparat organ reproduksi ternak, ruminansia, dan unggas, jantan dan betina. Metode anatomi organ reproduksi ternak diamati oleh praktikan. Yang diamati meliputi letak, bentuk, dan struktur. Dan akan menjelaskan tentang fungsi beberapa organ reproduksi pada ternak. Selanjutnya, asisten juga akan menjelaskan tentang hormon yang berperan dalam organ reproduksi ternak. Selanjutnya, praktikan akan mengulas singkat tentang materi yang sudah disampaikan oleh asisten, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara praktikan dan asisten mengenai materi yang sudah disampaikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Zahiri dari Peternakan 19 kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai organ reproduksi pada ternak jantan. Organ terdalam dari ternak jantan yaitu adalah testis. Testis merupakan organ yang terletak sebelum bagian epididymis yang memiliki bentuk oval, memanjang dan berwarna putih. Testis ini tersusun atas sel interstitial yaitu Sertoli, sel Leydig, dan tubulus seminiferus. Ketiga sel tersebut terbungkus oleh tunika albuginia. Fungsi testis yaitu memproduksi hormon testosteron pada sel Leydig, memproduksi spermatozoa, dan nutrisi untuk spermatozoa. Setelah organ testis yaitu ada epididymis. Epididymis merupakan organ reproduksi yang terletak di antara testis dan vas deferens, memiliki bentuk panjang yang berliku-liku dengan tonjolan pada ujung bagian akhir. Epididymis disusun oleh sel sekretori yang didukung dengan sel epitel tunggal. Terdapat 3 bagian utama pada epididymis, yaitu kaput atau kepala, korpus atau badan, dan kauda atau ekor. Memiliki fungsi utama yaitu sebagai transportasi, deposisi, maturasi, dan konsentrasi dan reabsorpsi. Fungsi transportasi yaitu berperan dalam menyalurkan spermatozoa dari testis menuju vas deferens. Yang kedua yaitu sebagai deposisi, yang berarti epididymis menjadi tempat penyimpanan spermatozoa sementara. Yang ketiga yaitu maturasi, berperan dalam pematangan spermatozoa sehingga memiliki fertilitas dan motilitas yang baik. Yang ketiga yaitu peningkatan konsentrasi. Spermatozoa dilakukan melalui absorpsi air dari kaput hingga korpus. Sedangkan fungsi reabsorpsi yaitu spermatozoa yang mati akan diserap kembali oleh epididymis. Setelah dari epididymis, organ selanjutnya yaitu vas deferens, yaitu merupakan organ yang terletak di antara ampula dan epididymis, berbentuk seperti pipa berotot dan disusun oleh sel epitel dan jaringan otot. Fungsi utama dari vas deferens yaitu mentransportasikan sperma dari epididymis menuju ampula dengan mekanisme gerakan secara peristaltik. Hal tersebut didukung dengan adanya otot pada dinding saluran vas deferens. Selanjutnya yaitu ada kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Vesikula seminalis yaitu merupakan organ dari kelenjar aksesoris yang terletak sebelum kelenjar prostat dan memiliki bentuk berlokus berwarna kekuningan. Kelenjar ini disusun oleh sel sekretori dan sel epitel tunggal. Fungsi utama dari vesikula seminalis yaitu memproduksi plasma untuk spermatozoa berupa cairan semen yang memberikan warna putih kekuningan pada
sperma dan menghasilkan fruktosa sebagai sumber energi dan nutrisi untuk sperma. Kelenjar aksesoris yang kedua yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini merupakan salah satu bagian dari ampula yang terletak mengelilingi sepanjang uretra, tepat pada bagian yang menyebabkan penis dapat bagian posterior pada lubang akretoris vesicula seminalis. Kelenjar prostat sendiri memiliki bentuk lonjong dengan warna kekuning-kuningan dan kemerahan. Kelenjar ini tersusun oleh sel sekretori dan epitel tunggal. Peran utama dari kelenjar prostat yaitu sebagai pemberi aroma pada sel sperma. Pemberian aroma tersebut dilakukan dengan memproduksi cairan prostat yang dikeluarkan bersama sel sperma pada saat ejakulasi. Kelenjar aksesoris yang terakhir yaitu kelenjar Cowper yang terletak di antara kelenjar prostat dan uretra. Memiliki bentuk lonjong berwarna kemerahan dan berfungsi dalam memproduksi cairan buffer untuk membersihkan saluran reproduksi. Pemberian saluran sangat penting karena saluran semen dan saluran urinari keluar pada lubang yang sama, sehingga cairan buffer tersebut mencegah tercampurnya semen dengan cairan urin. Organ reproduksi selanjutnya yaitu uretra. Uretra merupakan organ reproduksi jantan yang terbentang pada persambungan antara ampula dengan penis. Memiliki bentuk berupa saluran yang tersusun oleh sel-sel epitel. Fungsi utama dari uretra yaitu sebagai saluran semen dan urin untuk dikeluarkan. Pada uretra terdapat flexura sigmoid yang berbentuk seperti S, yang menyebabkan penis dapat ditarik ke dalam tubuh maupun memanjang. Mekanisme tersebut didukung dengan adanya sepasang otot daging licin yang disebut retraktor penis muscle. Dan organ terluar atau terakhir dari organ reproduksi ternak jantan yaitu penis. Penis adalah organ paling luar yang tertutup oleh prepudium berwarna putih. Memiliki bentuk silinder yang memanjang dengan penonjolan pada bagian ujung penis. Penis tersebut tersusun oleh sel-sel epitel, pembuluh darah, dan sel saraf. Memiliki fungsi utama yaitu sebagai organ kopulator dan menyalurkan sel gamet jantan menuju sel gamet betina dengan mekanisme proses ejakulasi. Penis sendiri terdiri dari 3 bagian utama yaitu radix, corpus, dan glans penis. Radix berperan dalam ereksi penis karena tersusun atas jaringan erektil. Sedangkan korpus penis menjadi tempat masuknya darah yang menjadikan penis mengalami ereksi. Dan glans penis sangat mempengaruhi baik tidaknya proses ejakulasi. Hal tersebut karena glans mengandung banyak syaraf yang sangat sensitif. Nah, demikian merupakan organ reproduksi dari ternak jantan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Sonda Wulamsari. Saya dari peternakan 2019 kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi ternak betina. Yang pertama di sini ada ovarium. Ovarium di sini terletak di Yang pertama ada organ ovarium. Ovarium terletak di bagian rongga perut paling dalam. Ovarium ini berfungsi sebagai penghasil ovum dan hormon. Ada hormon estrogen dan yang bertugas memacu pertumbuhan ovum. Kemudian ada ovidak. Ovidak ini berbentuk berupa saluran sempit yang memanjang berkelok-kelok terletak setelah ovarium. Ovidak terdiri dari 3 bagian, yakni infundibulum yang berfungsi sebagai penangkap ovum, yang kemudian ada ampula yang di sana terdapat ampula isthmus junction yang di sana terjadi fertilisasi. Kemudian ada isthmus sendiri yang berfungsi sebagai jalur transportasi ovum menuju ke uterus. Kemudian terdapat uterus. Uterus merupakan saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang setelah dibuahi. Uterus berbentuk tanduk dengan warna putih pucat tergantung
ligamentum yaitu mesometrium yaitu saluran yang bertaut pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis. Dinding uterus terdapat 3 lapisan. Lapisan dalam yaitu endometrium, lapisan tengah myometrium, dan lapisan luar perimetrium. Kemudian organ selanjutnya ada serviks. Serviks merupakan leher rahim berbentuk memanjang dengan lekuk-lekuk di lubangnya dan kenyal. Struktur terdiri dari sel epitel dilengkapi sekretorit berbentuk goblet. Serviks berfungsi sebagai tempat pendeposisian saat melakukan inseminasi buatan dan untuk transportasi dan pematangan embrio. Kemudian organ selanjutnya ada vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa disebut epitel squamosa berstrata yang tidak berkelenjar, tetapi pada sapi berkelenjar. Pada bagian kranial dari vagina terdapat beberapa sel mukosa yang berdekatan dengan serviks. Lalu kemudian yang terakhir terdapat organ yang bernama vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari 2 bagian yang disebut labia mayora dan labia minora. Struktur dari vulva berupa sel epitel berlapis. Labia mayora dan minora berfungsi untuk melindungi vagina dari kotoran luar. Selain itu juga ada klitoris terletak tersembunyi di dalam jaringan vulva dan arcus ischiadicum berfungsi membantu saat estrus karena sifatnya sangat sensitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Syafa Alamsyah dan saya dari Peternakan tahun 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organ reproduksi unggas jantan. Organ reproduksi unggas jantan yang pertama adalah testis. Secara fungsional, testis merupakan organ utama sistem reproduksi jantan yang berperan dalam spermatogenesis dan steroidogenesis. Spermatogenesis berlangsung pada lapisan epitel tubuli seminiferi testis untuk menghasilkan spermatozoa, sedangkan steroidogenesis berlangsung di sel-sel lidit jaringan interstisial testis untuk mensintesis hormon steroid jantan dan androgen. Testis berbentuk 2 bulatan kecil yang berwarna putih kekuningan dan terletak pada bagian sebelum epididymis atau direkati dengan epididymis. Fungsi utama organ testis adalah memproduksi spermatozoa, seminal plasma, dan hormon testosteron. Testis terbagi dari 2 bagian utama, yaitu bagian tubular dan interstitial. Tubular pada testis terdiri dari 80-90% tubular seminiferus. Lapisan tubular seminiferus berfungsi sebagai penghasil sperma serta menghasilkan sel Sertoli. Sel Sertoli merupakan fungsi penghasil nutrisi untuk sperma. Interstitial testis terdiri dari sel-sel yang berfungsi sebagai hormon testosteron. Dalam testis juga terdapat tubulus seminiferus yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya sel sperma dalam testis. Yang kedua adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran spermatozoa yang panjang berbelit berwarna putih pucat kekuningan terbagi atas kaput, korpus, dan kauda epididymis. Melekat erat pada testis dan dipisahkan oleh tunika albugenia. Setiap testis memiliki 1 epididymis yang menempel pada dinding luar bagian testis. Epididymis memiliki 5 fungsi utama, yaitu penyimpanan sementara, transportasi, konsentrasi, dan masturasi. Spermatozoa berasal dari testis merupakan spermatozoa yang paling matang sehingga yang belum matang sehingga di dalam epididymis akan terjadi pendewasaan sperma. Epididymis berjumlah sepasang dan terletak pada bagian sebelah dorsal testis.
Epididymis terdiri dari kaput, korpus, dan cauda cauda epididymis. Yang ketiga adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang melekat di sepanjang media ventral permukaan ginjal. Vas deferens merupakan saluran yang diawali dari epididymis sampai ke papila atau penis. Vas deferens mempunyai fungsi sebagai tempat untuk penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Vas deferens terdapat sepasang yang menghubungkan bagian epididymis dengan penis berfungsi untuk menyalurkan sperma. Vas deferens juga memiliki fungsi transportasi, yaitu menyalurkan sperma dari epididymis ke ampula, dan juga berfungsi sebagai pemberi cairan buffer, sekresi apokrin, sekresi plasma mani, dan protein tambahan. Kemudian organ reproduksi yang terakhir adalah organ kopulasi atau papila. Pada unggas jantan memiliki organ kopulasi, yaitu penis atau papila. Penis ayam bentuknya hanya seperti papila atau palus atau rudimeter seperti puting susu dan agak berkembang pada saat kopulasi dan terangsang libidonya. Papila terletak di bawah vas deferens dan merupakan organ reproduksi unggas jantan terluar. Papila atau penis berfungsi sebagai organ kopulasi, menyemprotkan sperma ke dalam organ reproduksi betina pada saat melakukan proses perkawinan. Perbedaan antara penis unggas dengan penis ruminansia, yaitu penis ruminansia termasuk jenis fibroelastik dan bersifat tetap agak kaku walaupun tidak terjadi ereksi. Sedangkan penis unggas hanya sedikit berkembang pada saat terjadi kopulasi atau terangsang libidonya. Perbedaan kloaka jantan dan betina yaitu dilihat dari bentuknya. Kloaka jantan akan tampak kecil menyerupai seperti kepala jarum, sedangkan pada betina bentuk tersebut tidak akan ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Naufal Bekam Kasya. Saya dari Peternakan 2019 akan kelompok 4 akan menjelaskan mengenai organ reproduksi unggas betina. Pertama-tama dalam organ reproduksi unggas, pertama ada ovarium. Ovarium pada unggas dinamakan pula dengan folikel. Letak ovarium berada di ujung kranial ginjal dan agak ke kiri dari garis tengah. Daerah sublumbal kavum abdominalisi dan tergantung pada dinding dorsal abdomen suatu lipatan peritoneum. Bentuk dari ovarium ini seperti buah anggur. Warnanya kuning dan terletak pada rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri dan bergantung pada ligamentum mesoovarium. Besarnya ovarium pada ayam menetas 0,3 gram kemudian mencapai panjang 1,5 cm. Pada ayam betina umur 12 minggu dan mempunyai berat 60 gram pada 3 minggu sebelum dewasa kelamin. Ovarium terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kortek pada bagian luar dan medula pada bagian dalam yang berfungsi memproduksi sel telur dan mengeluarkan hormon. Setelah ayam dewasa, ovarium memproduksi hormon estrogen. Kedua ada organ oviduk. Oviduk terdapat sepasang dan merupakan saluran penghubung antara ovarium dan uterus. Pada unggas, oviduk hanya satu yang berkembang, baik yang satu mengalami rudimeter, bentuknya panjang dan berkelok-kelok, yang merupakan bagian dari duct Muller. Ujungnya melebar, membentuk corong dengan tepi yang berjumbai. Oviduk terdiri dari 5 bagian, yaitu infundibulum atau funnel, magnum, istimus, uterus atau sel gland dan vagina. Oviduk ayam terdiri dari 4 segmen: infundibulum tempat fertilisasi, magnum produksi komponen putih telur, istimus pembentukan sel membran, dan sel gland pembentukan kulit telur.
Yang ketiga ada organ infundibulum. Infundibulum adalah bagian teratas dari oviduk dan mempunyai panjang sekitar 9 cm. Infundibulum berbentuk seperti corong atau fimbria dan menerima telur yang telah diovulasikan. Panjang rata-rata infundibulum saluran telur pada umur 8 sampai 11 bulan ayam adalah 7 sampai 18 cm. Bagian ini sangat tipis dan mengekskresi protein yang mengelilingi membran vitelline. Infundibulum selain tempat ovulasi juga merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Yang keempat ada magnum. Magnum merupakan saluran kelanjutan dari oviduk dan merupakan bagian terpanjang dari oviduk. Batas antara infundibulum dengan magnum tidak dapat terlihat dari luar. Magnum mempunyai panjang sekitar 33 cm dan tempat diekskresikan albumen telur. Magnum tersusun atas kelenjar tubuler yang sangat sensibel. Sebagian besar protein yang menyusun albumin dihasilkan oleh mukosa magnum. Kelenjar tubuler magnum terdiri atas sel-sel gobel yang akan mengekskresikan ovalibum, lysodim, ovotransferin, dan ovomenius serta akan disimpan dengan bentuk granula. Yang kelima ada istimus. Istimus bentuknya panjang yang terletak antara magnum dan uterus, merupakan tempat pembentuknya kerabang tipis dan tempat terjadi plumping kandungan. Pada masa ini tidak secara lengkap mengisi membran kerabang dan telur menyerupai sebuah kantung, hanya sebagian yang terisi air. Panjang istimus adalah 10 cm. Setelah itu ada uterus. Di pause iki ra ono uterus malah tahun. Setelah itu ada organ uterus. Uterus merupakan sebuah ruangan yang panjang 8 cm. Pada bagian ini terjadi pembentukan kerabang telur yang merupakan lapisan cuticula. Selain itu juga terdiri deposisi kulit dan pigmen telur. Pembentukan kerabang juga diikuti dengan pewarnaan kerabang. Warna dominan kerabang telur adalah putih coklat yang pewarnaannya tergantung pada genetik setiap individu. Pigmen kerabang oporin dibawa oleh darah 50-70% dan diekskresikan saat 5 jam sebelum peneluran. Setelah itu ada vagina. Bagian akhir dari oviduk adalah vagina dan panjang sekitar 12 cm. Telur masuk ke bagian vagina setelah pembentukan oleh kelenjar kerabang sempurna di dalam uterus. Pada vagina telur hanya dalam waktu singkat dan dilapisi oleh mukus yang berguna untuk menyumbat pori-pori kerabang sehingga invasi bakteri dapat dicegah. Kemudian telur dari vagina keluar melalui kloaka. Telur melewati vagina dengan cepat yaitu 3 menit. Kemudian telur dikeluarkan oviposition dan 30 menit setelah peneluran akan terjadi ovulasi. Yang terakhir adalah kloaka. Kloaka merupakan organ akhir dalam reproduksi ayam. Organ ini juga merupakan organ tempat pengeluaran telur yang sudah jadi dalam tubuh ayam. Kloaka merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Total waktu untuk pembentukan sebutir telur ada 25-26 jam. Ini salah satu penyebab mengapa ayam tidak mampu bertelur lebih dari 1 butir per hari. Di samping itu, saluran reproduksi ayam betina bersifat tunggal, artinya hanya oviduk bagian kiri yang mampu berkembang. Padahal ketika ada benda asing seperti yolk atau kuning telur dan segumpal darah, ovulasi tidak dapat terjadi. Proses pengeluaran telur diatur oleh hormon oksitin dan pituitaria bagian belakang. Sekian dari organ reproduksi unggas betina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan teman-teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa organ reproduksi dibagi menjadi organ reproduksi jantan dan organ reproduksi betina. Organ reproduksi jantan terdiri atas testis, epididymis, vas deferens, kelenjar aksesoris, dan penis.
Perbedaan organ reproduksi jantan pada ternak ruminansia dan ternak unggas terdapat pada organ kopulasi. Pada ternak unggas, organ kopulasi berupa palus yang berada di dalam perut. Sedangkan organ reproduksi jantan pada ternak ruminansia, organ kopulasinya berbentuk penis yang berada di luar tubuh. Organ reproduksi pada ternak ruminansia betina terdiri atas ovarium, oviduct, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Sedangkan organ reproduksi pada unggas betina terdiri atas ovarium, infundibulum, magnum, uterus, vagina, dan kloaka. Perbedaan pada organ reproduksi betina pada ternak ruminansia dan unggas terletak pada organ reproduksi pada tingkat terakhir. Pada tingkat terakhir pada hewan ruminansia terdapat vulva yang berfungsi pada sistem reproduksi saja. Sedangkan organ reproduksi betina pada unggas terdapat kloaka yang juga berfungsi sebagai tempat pembuangan urin dan feses. Sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.